Assalamualaikum sahabat Kosmos, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam lindungan Allah. Nah, mungkin sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Halimah, saya salah satu aktivis dari Kosmos, komunitas Serinan Musara. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang tentang Isra dan Mi'raj. Nah, sebagaimana yang kita ketahui kan pada tanggal 18 kemarin, pada hari Sabtu kemarin, kita baru saja memperingati memperingati hari besar kaum muslimin, yaitu Isra dan Mi'raj. Nah, untuk mungkin lebih jelasnya ya teman-teman Kosmos, kita akan mengundang salah satu kakak kita untuk kemudian membincangkan apa sih itu Isra dan Mi'raj gitu. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya benar ya Kak, hari ini kita akan bahas terkait dengan permasalahan Isra Mi'raj. Ya sebagaimana kalau kita lihat ya, luar biasanya kaum muslimin hari ini dalam menyambut salah satu hari besar Islam, yaitu Isra Mi'raj. Kalau kita lihat itu kalau di kampung kita ya terutama ya kan Kak ya, kalau Isra Mi'raj itu dilaksanakan itu dengan begitu antusiasnya gitu ya kan, dengan begitu luar biasanya, baik itu dari segi pengajiannya, perkumpulannya, bahkan sehari sebelum Isra Mi'raj itu para ibu udah sibuk untuk masak apa ya, kita masak apa ya gitu ya kan, untuk menyambut daripada Isra Mi'raj itu sendiri. Itulah luar biasanya antusiasnya kaum muslimin itu dalam menyambut Isra Mi'raj. Oh iya, sebelumnya saya perkenalan diri juga nggak apa-apa ya Kak ya, biar kenal juga sahabat Kosmosnya ya. Perkenalkan, nama saya Nurul Husna, saya juga salah satu dari aktivis dari Kosmos, yaitu komunitas Serinan Musara. Insya Allah hari ini kami berdua akan menemani Sobat Kosmos dalam berbincang-bincang terkait dengan Isra Mi'raj. Nah benar nih Kak, jadi kan Isra Mi'raj itu biasanya kita identik dengan bulan Rajab gitu kan. Nah jadi gini loh Kak, Isra Mi'raj itu kan identik dengan bulan Rajab gitu kan. Kalau Isra Mi'raj ya udah berarti bulan Rajab gitu. Nah sebenarnya peristiwa apa saja sih kemudian yang terjadi di bulan Rajab itu? Apakah hanya kemudian Isra Mi'raj tadi, atau kemudian ada hal-hal yang lain gitu Kak yang terjadi di bulan Rajab tersebut? Nah mungkin untuk lebih jelasnya Kak ya, karena kan kita biasanya Rajab ya udah Isra Mi'raj gitu, tapi kayaknya kita perlu mengulik lagi gitu, kayaknya ada sesuatu gitu. Nah jadi itu bagaimana tuh Kak? Ya bener ya Kak ya, kalau kita lihat ya kaum muslimin itu ya tahunya ketika bulan Rajab pasti yang dirayakan hanya Isra Mi'raj kayak gitu. Jadi sebenarnya apakah hanya Isra Mi'raj yang terjadi di dalam bulan Rajab? Nah kalau kita lihat pada sejarahnya ternyata banyak peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di dalam bulan Rajab. Nah salah satunya itu ya pada tanggal 27 Rajab itu memang diperingati langsung, yaitu Isra Mi'raj daripada perjalanan Rasulullah yaitu kan. Nah kemudian pada tanggal 27 Rajab 583 Hijriyah gitu kan, tepatnya di situ pernah terjadi suatu peristiwa penting, yaitu pembebasan daripada Baitul Maqdis Palestina. Nah kalau kita lihat sejarahnya luar biasanya gitu ya kan, ada seorang panglima yang bernama Salahuddin Al-Ayyubi yang menjadi salah satu orang yang sangat luar biasa dalam pembebasan Baitul Maqdis itu sendiri atau Palestina. Tapi ternyata banyak kaum muslimin yang tidak mengetahui kayak gitu kan. Ternyata ada nih kisah sedih yang terjadi dalam bulan Rajab. Ya apa kisah sedihnya? Yaitu tepatnya pada tanggal 28 Rajab 1342 Hijriyah itu terjadi penghapusan daripada sistem khilafah. Nah itulah yang menjadi isu menarik kayak gitu kan, yang akhirnya banyak kaum muslimin nggak menyadari bahwa ternyata pernah ada sebuah sistem kekhilafahan yang ternyata itu dihapuskan tepat di bulan Rajab itu sendiri. Benar Kak ya, ternyata dugaan saya benar gitu ya. Ternyata banyak kejadian terjadi di bulan Rajab tersebut, bukan hanya kemudian Isra Mi'raj gitu kan, atau perjalanan Rasulullah. Nah jadi gini kan Kak, kalau perjalanan Isra Mi'raj itu kan yang kita ketahui ya, itu kemudian perjalanan yang sakral gitu kan, perjalanan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW.
Dan yang kita ketahui dan masyarakat banyak ketahui juga ya sahabat Kosmos, bahwa itu kemudian Rasulullah hanya menerima waktu sholat gitu, lima waktu sholat gitu kan. Sebenarnya apa sih hikmah di balik perjalanan beliau gitu Kak? Kan kita perlu tahu ya, apakah kemudian hanya menerima perintah sholat tadi gitu kan, atau kemudian ada yang lainnya juga gitu kan Kak? Bener ya Kak ya, kalau kita lihat memang tadi kan pertanyaan yang pertama tadi, kalau kita telisik ya memang kaum muslimin itu tahunya ya bulan Rajab Isra Mi'raj kayak gitu kan, tanpa mengetahui lagi kisah lain gitu kan di balik bulan Rajab itu sendiri kayak gitu. Ditambah lagi mungkin pemahaman kaum muslimin yang begitu dangkal gitu kan, sehingga dia mengetahui bahwa Isra Mi'raj itu hanya perjalanan Rasulullah pergi ke Sidratul Muntaha hanya untuk menerima perintah sholat. Udah cepat sampai kayak gitu aja gitu ya kan. Lagi, gitu, Sementara ternyata masih banyak loh Kak kisah di balik pada Isra Mi'raj itu sendiri ya kan. Nah, kalau kita ambil dari bahasanya Isra wa Mi'raj kayak itu kan, Isra itu adalah perjalanan Rasulullah yaitu dari Baitul Haram ke Baitul Aqsa kayak itu kan, jadi Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa gitu, itu perjalanan Isra kayak itu kan, ada perjalanan Rasul. Nah, kenapa dikatakan Isra? Isra itu adalah perjalanan yang cuman bisa ditempuh dalam satu malam. Sementara kalau kita lihat antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu jauh ya, jauh. Yang seharusnya jarak tempuhnya itu sebulan ketika jalan kaki lah mungkin ya kan, tapi bisa ditempuh hanya dengan satu malam, bahkan nggak sampai satu malam gitu. Nah, kemudian setelah itu adanya Isra. Nah, Isra tadi udah Isra ya, kemudian ada Mi'raj kayak gitu kan. Mi'raj itu apa Kak? Ya, Mi'raj itu adalah pengangkatan Rasulullah ya dari Baitul Maqdis ya, ataupun misalnya tadi Masjidil Aqsa ya kan, diangkat ke langit ketujuh. Nah itu ya, ya itu kan sepenggal kisah kayak gitu. Namun ternyata kalau kita telisik dari kejadian Isra Mi'raj itu, kita bisa membagi dalam 3 dimensi. Nah gitu Kak, ada 3 dimensi ternyata. Nah, ternyata bukan dimensi spiritual saja, bukan hanya sebatas perintah sholat saja. Ternyata di situ juga ada dimensi politik, juga ada dimensi ideologi. Nah, itu yang banyak mungkin orang nggak paham, nggak tahu. Ya udah, Isra Mi'raj, ya di situ berarti kisah turunnya perintah tentang sholat gitu ya. Dia cukup seperti itu saja gitu. Nah, kayak mana dimensi-dimensinya tadi gitu ya, kembali kita kepada kisah ya Kak. Pada saat itu kan Allah itu menunjukkan gitu kan, bahwa perjalanan Isra Mi'raj tadi itu adalah perjalanan seperti mendapatkan mukjizat dari Allah ya. Yang namanya Nabi dan Rasul itu pasti punya mukjizat. Nah, salah satu mukjizat Rasulullah yaitu bisa melakukan perjalanan Isra Mi'raj. Nah, kenapa akhirnya Allah memberikan perjalanan Isra Mi'raj kepada Rasul? Itu kan sama-sama kita sudah mengetahui kisahnya gitu kan. Pada saat itu Rasul itu lagi dalam keadaan terpuruk. Nah, ya terpuruk ternyata. Kenapa bisa terpuruk kayak gitu ya? Nah, kalau kita lihat itu kenapa akhirnya Rasulullah itu terpuruk, yaitu karena beliau itu kehilangan 2 orang yang beliau cintai secara berdekatan ya. Jadi kalau bisa itu bersamaan nggak sih, tapi nggak bersamaan ya, tapi berdekatan waktunya gitu kan. Ketika meninggalnya paman yang selalu mendukung dakwah beliau, ditambah lagi meninggalnya istri tercinta beliau. Nah, itu pasti kalau kita sendiri aja ya kan Kak, ditinggalkan ditinggalkan orang terkasih, kayak mana gitu kan, pasti sedih gitu ya kan. Maka dari itu Allah gitu kan, karena dia nggak ingin kekasihnya sedih, dikasih nih hiburan sama Rasulullah. Nah, hiburannya apa? Itu di perjalanan Isra Mi'raj tadi. Masya Allah Kak ya. Luar biasanya begitu Kak gitu ya kan. Jadi akhirnya dibawalah nih Rasulullah perjalanan Isra Mi'raj. Nah, di mana dimensi spiritualnya kita lihat gitu ya. Salah satunya dimensi spiritualnya ketika Rasulullah diangkat ke langit ke-7 ya. Di situ Rasulullah dipertemukan oleh para nabi dan rasul. Nah, ketika bertemu itu Allah langsung, malaikat Jibril itu langsung menyuruh beliau untuk mengimami sholat Isya pada saat itu. Ya, jadi di situ menunjukkan bahwa Rasulullah menjadi imam bagi seluruh umat, seluruh kaum. Ya, para nabi Kak, iya, seluruh para nabi. Jadi kan itu Rasulullah imamnya gitu. Iya. Nah, kemudian setelah mengimami, Rasulullah itu diajak
malaikat Jibril. Kemana nih diajak? Berjalan-jalan untuk melihat surga dan neraka, kayak gitu ya. Rasulullah itu ditunjukkan kayak mana keindahan surga, kayak mana kenikmatan orang-orang yang masuk surga. Begitu juga dengan orang-orang yang masuk neraka, ya kan? Bagaimana akhirnya orang-orang yang suka riba, gitu kan? Kayak bagaimana akhirnya orang-orang yang suka pezina itu ditunjukkan saat itu oleh malaikat Jibril, kayak gitu kan? Hukuman-hukuman yang mereka dapatkan. Nah gitu, itu dimensi spiritualnya. Sampailah beliau itu diangkat ke Sidratul Muntaha, ya. Sidratul Muntaha itu suatu tempat kayak gitu kan, yang mana tempat itu nantinya juga kita akan datangi, ya kan, ya kan. Kaum muslimin pasti akan datangi ke situ, gitu kan. Ya setelah kita dihisab, gitu ya, pasti kita akan ke sana, kayak gitu kan, Sidratul Muntaha. Nah disitulah Rasulullah itu mendapat perintah sholat. Nah luar biasanya, dulu kan sholat itu nggak 5 waktu ya kak, nggak seperti hari ini gitu. Makanya luar biasanya Rasulullah tuh tahu umatku nggak akan mungkin mampu, nggak akan sanggup gitu kan kalau mengikuti sholatnya para nabi yang terdahulu, kayak gitu. Makanya akhirnya Rasulullah itu akhirnya ditetapkanlah sholat kaum muslimin itu sebanyak 5 waktu. Nah ya kak, tadi kan ada dimensi spiritual. Nah kayak mana dimensi ideologisnya, gitu kan? Dari Imam Muslim itu meriwayatkan bahwa pada malam Isra Mi'raj Nabi diberi 2 bejana minuman, ya, yang berisi khamar dan susu. Ya, jadi kan Rasulullah itu disuguhkan 2 bejana yang isinya, salah satu isinya itu ada khamar dan yang lainnya itu ada susu. Nah, kemudian Rasulullah itu disuruh memilih. Ya, silakan pilih salah satu yang mana yang engkau ingin minum, gitu kata malaikat Jibril kan. Yang akhirnya ternyata Rasulullah itu memilih untuk meminum susu. Nah, itu menunjukkan kayak kan peristiwa ini menegaskan bahkan Jibril, maka Jibril saat itu mengatakan, engkau telah diberi petunjuk sesuai fitrah atau bertindak benar selaras dengan fitrah. Sungguh, andai engkau mengambil arak, niscaya sesatlah umatmu. Nah, itu menunjukkan bahwa ternyata Islam itu bukan hanya sebatas agama, tapi dia juga merupakan sistem ideologi, ya gitu ya, ideologi yang akhirnya pasti memiliki seorang pemimpin. Nah kayak mana ketika pemimpinnya aja udah sesat, kayak gitu kan, kayak mana lagi masyarakatnya, gitu ya kan, gimana, pasti kenapa hal itu terjadi, yang menerapkan peraturan, yang melegalkan peraturan itu kembali kepada pemimpinnya. Nah ketika pemimpinnya aja sudah melegalkan aturan-aturan yang tidak diridhoi sama Allah, konon lagi masyarakatnya pasti akan mengikuti aturan sesuai yang dibuat oleh pemimpinnya. Nah itu ya, makanya peristiwa ini menegaskan bahwa Islam itu merupakan agama yang lurus, ya, agama yang bukan hanya sebatas mengatur perkara ibadah saja, ya kan, tapi seluruhnya, ya. Jadi seluruh kehidupan, baik itu pendidikan, ekonomi, sosial, semuanya itu ada aturannya dalam Islam. Jadi terlalu dangkal gitu ya kan ya, kedangkalan berpikirlah ketika orang hari ini menganggap bahwa ya udah kalau Islam itu ya cukup di tempat ibadah saja, di ranah ibadah saja, nggak perlu bawa-bawa ke ranah politik kayak gitu kan. Kenapa? Karena politik itu kotor gitu kan, sementara Islam itu bersih gitu. Jadi kalau kotor dicampurin bersih menjadi kotor kayak gitu ya kan kak. Padahal kan nggak seharusnya seperti itu gitu kan. Politik itu ya secara khususnya artinya apa? Pengurusan umat kayak gitu. Jadi kalau mengurus umat ya pastinya ya harus diurus dengan hal yang bersih dong, kayak gitu kan. Ya kalau kita, jadi nggak ada yang namanya politik itu adalah sesuatu hal yang kotor, ya gitu ya. Nah mungkin itu dari dimensi ideologinya. Nah kemudian kita ketahui tadi ya kan, ada tadi spiritual, ideologi, dan satu lagi ada dimensi politik. Nah, kenapa dikatakan perjalanan Isra Mi'raj ini sebagai salah satunya berisi dimensi politik kayak gitu ya? Kenapa? Karena ternyata perjalanan Isra wa Mi'rajnya Rasulullah itu enggak langsung kak. Kalau kita ya kan tahunya, oh langsung nih Isra, langsung diangkat. Rasulullah dibawa sama buruk langsung dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, gitu kan. Kemudian langsung dinaikkan ke langit ke-7, ya kan, yaitu tadi Mi'rajnya kayak gitu ya kan kak. Nah ternyata sebelum sampai ke Masjidil Aqsa itu Rasulullah itu dibawa oleh malaikat Jibril itu untuk singgah ke 2 tempat. Berarti ada tempat yang disinggahin itu apa? Untuk melaksanakan sholat kayak gitu ya kan kak. Ya kenapa? Karena tadi kan ketika nyampe di pada itu di apa namanya, di langit kayak yang ke-7 itu kan mereka langsung sholat isya ya, yang langsung tadi diimami oleh Rasulullah. Dan ternyata
mereka itu melaksanakan sholat 2 rakaat ya. Yaitu tadi Jibril ya kan, malaikat Jibril itu mengajak Rasulullah untuk berhenti di salah satu tempat yang bernama Yasrib. Nah, kalau kita bingung ya kan, kalau kok Sobat Kosmos bingung itu Yasrib itu apa sih ya gitu ya. Sama, saya juga belum pernah ke sana. Kakak pernah gitu ya? Iya. Nggak pernah kita ke sana ya kan. Nah, ternyata Yasrib itu adalah Madinah kayak gitu ya. Nah, di situ akhirnya Rasulullah itu sholat di sana. Ya, kemudian malaikat Jibril mengatakan apa? Dalam sebuah hadis ya, riwayat dari An-Nasai, beliau mengatakan, tahukah engkau di mana engkau sholat? Engkau sholat di negeri yang baik, kesanalah orang-orang hendaknya pergi berhijrah. Nah, ternyata di situ malaikat Jibril itu udah menyentil-nyentil nih. Udah menunjukkan loh, ternyata Madinah itu akan menjadi negara Islam kayak itu. Ya nanti orang-orang yang dari Mekah itu akan berhijrah ke Madinah kayak itu. Kenapa? Karena ternyata kota Madinah itu kota yang penuh berkah, diberkahi oleh Allah kayak gitu. Nah, kemudian setelah tadi berhenti di Yasrib, nah setelah itu beliau juga diajak pergi ke Bukit Sinai dan melaksanakan sholat juga di sana, ya kan. Kemudian barulah mereka itu tiba di Baitul Muqaddas. Ternyata kan Kak, dari peristiwa itu ya kan, dari peristiwa tadi Rasulullah itu diberhentikan, diajak sholat di Yasrib, kemudian di Bukit Sinai gitu kan. Nggak lama selesainya Isra Mi'raj tadi kayak itu kan, nggak lama hal itu ternyata kayak gitu banyak orang-orang ya kan dari daerah Madinah ya kan, yaitu suku Aus dan Khazraj itu berombong-rombong masuk ke dalam Islam. Bahkan kalau kita dengar kisahnya ya, kayak mana Mus'ab bin Umair ketika mendakwahkan Islam di Madinah, mereka itu mudah untuk menerimanya kayak gitu ya. Luar biasanya lagi ya kan, ketika banyak nih orang-orang Mekah hijrah ke Madinah, mereka sambut dengan antusias gitu. Bukan hanya perkara baju yang mereka tawarkan, bukan hanya perkara rumah yang mereka tawarkan, mereka tawarkan lagi istri-istri mereka ya kan. Sampai kalau dibilang itu ini, kamu mau apa? Kamu mau istri? Nggak apa-apa, nanti biar aku ceraikan satu, aku kasih samamu ya kayak gitu. Saking luar biasanya lah mereka itu menyambut daripada orang-orang kaum muhajirin itu sendiri. Luar biasa ya Kak ya. Masya Allah Kak ya. Nah Sobat Kosmos, ternyata luar biasa sekali ya kemudian perjalanan daripada Rasulullah SAW. Nah ternyata perjalanan tadi bukan cuma kemudian hanya menerima wahyu sholat saja Kak ya, tapi ternyata ada tiga dimensi tadi. Ada kemudian perjalanan spiritual, yaitu ya sholat tadi Kak ya, ada kemudian perjalanan politik gitu ya, ada kemudian perjalanan ideologi. Nah ternyata banyak ya Sahabat Kosmos makna daripada Isra Mi'raj itu sendiri. Nah jadi kan Kak gini, kita biasanya kalau Isra Mi'raj di sini ya, apalagi di tempat saya pribadi, nah jadi Isra Mi'raj itu sering masyarakat itu menyambut dengan penuh gembira gitu kan Kak, mulai dari kemudian masak yang banyak gitu, terus kumpul-kumpul sama keluarga, habis itu ke masjid gitu kan, bawa makanan, terus makan sama-sama di situ gitu. Nah jadi pertanyaannya gini loh Kak, apakah kemudian kita cukup gitu ya hanya dengan ikut kajian-kajian seperti itu gitu untuk kemudian memperingati Isra Mi'raj tadi? Nah mungkin itu ya pertanyaannya Sobat Kosmos, mungkin apakah kita kayaknya cukup lah dengan kajian gitu ya. Nah itu bagaimana tuh Kak ya? Iya bener ya Kak, luar biasa ya kan ya Sobat Kosmos. Mungkin Sobat Kosmos juga merasakan hal yang sama ya kan. Pasti kalau setiap Isra Mi'raj ataupun misalnya perayaan yang lain lah kayak Maulid Nabi gitu kan, atau perayaan-perayaan besar lainnya, pasti itu disambut dengan kalau nggak pengajian, makan-makan gitu ya kan, kemudian masak-masak besar gitu ya kan. Sibuk orang para ibu itu ya untuk memasakkan, besok kita Isra Mi'raj masak apa ya gitu ya kan. Jadi apakah cukup hanya sebatas itu penyambutan kita terhadap Isra Mi'raj kayak gitu. Nah itulah luar biasanya, setelah tadi kita mengetahui bahwa ternyata di balik Isra Mi'raj itu bukan hanya sebatas perayaan semata gitu kan, bukan hanya sebatas hari besar Islam yang perlu dirayakan, tapi ternyata banyak kisah di balik itu gitu ya kan. Sehingga ketika kita akhirnya memahami makna Isra Mi'raj itu hanya sebatas melaksanakan pengajian kayak gitu kan, ataupun misalnya hanya sebatas pelaksanaan sholat dan lain sebagainya, itu dangkal kayak gitu ya. Bukan berarti nggak boleh gitu ya kan, boleh-boleh saja gitu kan, pengajian bagus kok kayak gitu ya, tapi nggak cukup
ketika ditanya cukup nggak sih Kak, ya nggak cukup kayak gitu. Kenapa? Karena Islam itu bukan hanya sebuah agama tadi ya kan, tadi kan dibilang ya, Islam itu bukan hanya sebatas agama, dia bukan hanya sebatas agama, bukan hanya sebatas aspek spiritual kayak gitu kan. Ya udah selesai dengan pengajian, ya udah selesai dengan makan-makan, ya enggak kayak gitu ya kan. Tapi kita yang harus yang namanya mengetahui bahwa ternyata ya kan Islam tadi itu butuhnya kan diperjuangkan. Kenapa? Karena Islam tadi bukan hanya menyangkut perkara ibadah saja, gitu ya kan. Jadi kan ibaratnya tadi ya memang betul ya sistem sekuler tadi memisahkan. Ya udah, kalau misalnya hari besar Islam perayaannya di masjid aja kayak gitu kan. Tapi kalau misalnya di hari ini hari yang besar yang lain ya jalankan aja kayak gitu ya kan. Sementara kan nggak seperti itu. Islam nggak hanya apa namanya itu sekecil itu kayak gitu kan, dia tuh nggak sesempit itu gitu. Islam itu luas kayak gitu kan. Mau perkara apa ditanya, perkara masalah perzinahan ada nggak dalam Islam? Ada nggak sanksinya? Ada nggak hukumnya? Ada kayak gitu kan. Ribanya ada nggak? Ada. Pendidikannya ada nggak? Ada gitu. Jadi Islam itu nggak kecil. Makanya ketika kita akhirnya memahami Isra Mi'raj itu hanya sebatas pengajian. Ya luar biasa kaum muslimin ya, lebih betul-betul ya dangkal berpikirnya kayak gitu ya, karena tadi memang Islam itu adalah agama yang luas kayak gitu. Nah Sobat Kosmos, ternyata nggak cukup ya Kak, kemudian kita cuma hanya ikut kajian dalam waktu yang sesingkat itu gitu kan, cuma sehari mungkin. Apalagi sekarang kan ada yang heran gitu kan, kok banyak ya ikut kajian gitu kan. Nah Sobat Kosmos, ternyata Isra Mi'raj tadi, untuk memperingati Isra Mi'raj tadi tidak cukup kemudian hanya dengan ikut kajian dalam waktu yang singkat. Tapi kayaknya kita perlu lagi ya Kak ya untuk belajar lebih dalam lagi tentang Islam itu sendiri. Nah di awal tadi kan Kak kayaknya ada di spill sedikit ya tentang kemudian Isra Mi'raj tadi kan bukan cuma perjalanan Rasulullah gitu ya. Tapi kan tadi bulan Rajab tadi Kak ya, bukan cuma kemudian perjalanan Rasulullah, bukan cuma Isra Mi'raj gitu. Nah jadi kan pada bulan Rajab itu juga pernah terjadi penghapusan kekhilafahan gitu kan Kak. Nah sebagaimana kita ketahui bahwa Islam itu pernah memimpin selama berabad tahun gitu Kak ya, atau ribuan tahun kemudian memimpin dunia gitu dengan aturan Islam itu sendiri gitu kan Kak. Nah itu bagaimana sih kemudian bisa peradaban sebesar itu gitu ya, semegah itu gitu, kemudian bisa lenyap sekarang kayaknya nggak bersisa gitu Kak. Kalau kita cari kayaknya susah gitu Kak. Nah itu bagaimana tuh Kak? Sahabat Kosmos ya, sama-sama kita ketahui ya, tadi di awal kita udah menyinggung terkait dengan ternyata peristiwa di bulan Rajab itu nggak hanya sebatas Isra Mi'raj saja gitu kan, tapi ternyata masih banyak peristiwa pentingnya ya kan. Salah satunya tadi adalah peristiwa kesedihan bagi kaum muslimin, yaitu dengan dihapuskannya lah kekhilafahan dari diri kita gitu kan, dari buminya Allah kayak gitu ya kan. Nah sementara kalau kita ketahui bahwa khilafah ini pernah menjadi mercusuar ya kan, pernah menjadi negara adidaya yaitu kan, negara yang memang terpandang di seluruh dunia kayak gitu ya kan. Kenapa? Karena tadi dia itu adalah negara yang kuat, yang mampu bertahan selama 1300 tahun lamanya gitu ya. 13 abad itu nggak waktu yang sebentar Kak kayak gitu ya kan, itu waktu yang sangat panjang kayak gitu kan, untuk beberapa generasi gitu, bahkan umur kita aja nggak sampai kayak gitu ya kan. Jangankan untuk 1300, untuk 100 aja kita nggak nyampe kadang ya kan Kak. Ya itu ya, makanya tadi kalau kita lihat yang dia itu pernah jadi mercusuar, tambah lagi memang wilayah yang dia lingkupi itu bukan hanya sehasta dua hasta kayak gitu kan, teman, sekota dua kota enggak, tapi sebanyak 2/3 dunia. Iya, jadi kok ibaratnya itu bumi itu lingkaran gitu ya kan Kak, sepertiganya itu punya khilafah, 2/3-nya itu punya khilafah kayak gitu, tinggal sepertiganya lagi gitu yang bukan dikuasai oleh khilafah itu sendiri. Nah kenapa? Jadi pertanyaan ya kan, mungkin sahabat Kosmos juga nanya, kok bisa gitu ya kan, dia itu udah lama loh berdiri, udah lama loh, bahkan dia itu nggak negara yang kecil, tapi kok bisa dia lenyap bahkan sampai nggak bersisa. Nah kalau ditanya ya kan Kak, kita mungkin ya kan, saya sendiri mungkin pribadi gitu ya kan Kak, saya tuh nggak tahu loh ternyata ada khilafah. Bahkan dulu waktu saya sekolah,
saya nggak bisa bedakan antara khilafah dengan khalifah. Itu yang saya pahami itu khalifah, dan khalifah itu cuma 4, ya kan? Ya siapa khalifahnya? Umar, Abu Bakar, kemudian Utsman sama Ali. Itu aja yang saya tahu, yang saya pahami gitu ya kan. Nah ternyata khilafah itu ada itu. Saking kan memang nggak ada lagi peninggalannya, nggak bersisa gitu kan, sampai kita pun akhirnya buram terkait dengan khilafahan tadi. Nah jadi apa penyebabnya? Nah kalau ditanya penyebab, Kak, ada 2 penyebab terjadinya keruntuhan daripada khilafah itu sendiri. Ada yang dia itu faktor internal, ada yang dia itu faktor eksternal, kayak gitu ya. Apa faktor internalnya? Faktor internalnya pasti adalah masalah daripada dalamnya sendiri, gitu ya. Berarti dari tubuhnya daulah itu sendiri yang bermasalah. Berarti siapa yang bermasalah? Kaum musliminnya. Nah, memang dikatakan ketika kaum muslimin tetap berpegang teguh pada tali agama Allah, maka dia akan senantiasa akan kuat. Nah, berarti intinya kenapa akhirnya bisa runtuh? Karena nggak megang lagi. Agama yang seharusnya jadikan sebagai sebuah sistem tadi nggak dipegang lagi. Ya kan, aturan-aturan yang dari Allah tadi udah dicampakkan, diganti dengan aturan-aturan yang lain. Wajar, ya kan? Sesuatu hal yang wajar kayak gitu. Ya gimana lagi kalau kita lihat itu banyak ya daripada kelemahan gitu kan. Bahkan kalau diadu fisik kayak gitu ya kan, kaum muslim itu nggak terkalahkan, Kak, kayak gitu kan. Kalau kita lihat ya daripada kisah Indonesia kayak itu, Indonesia yang hanya dia itu pakai bambu rincing, sementara penjajah itu pakai senjata gitu, itu bisa kalah. Ya kan, bahkan orang-orang Indonesia itu bisa mengusir daripada penjajah itu daripada bumi Indonesia. Makanya kalau kaum muslimin dilawan secara fisik itu nggak akan mempan. Jadi apa nih sebenarnya kelemahan kaum muslimin? Yaitu pemikirannya, Kak. Ya kan? Ketika pemikiran tadi sudah lemah, ketika pemikiran tadi sudah disusupi, maka itulah titik kehancuran bagi kaum muslimin itu sendiri. Gitu ya kan. Apalagi kan kalau kita lihat mereka kaum muslimin saat itu udah lalai, bahkan nggak menganggap bahasa Arab itu sebagai bahasa yang penting kayak gitu ya kan. Kemudian juga mereka itu ketika mereka nggak paham bahasa Arab, kayak mana mereka pahami Al-Quran, ya kan? Sementara Al-Quran itu berbahasa Arab. Al-Quran tadi berisi terkait dengan syariat Allah. Kayak mana dia mau paham Al-Quran, kayak mana dia mau paham syariat Allah ketika bahasa Arab aja dia nggak paham. Belum lagi bahasa Arab, ditambah lagi pintu ijtihad yang ditutup. Jadi kaum muslimin saat itu dalam keadaan bingung, nggak, ya kayak mana ini gitu kan. Jadi kok misalnya sementara kehidupan akan semakin maju, permasalahan akan semakin banyak, ditambah lagi permasalahan-permasalahan tadi pasti permasalahan yang baru, ya kan. Dengan berkembangnya teknologi pasti permasalahan yang timbul, permasalahan yang baru. Ya, kayak mana mereka akhirnya bisa memecahkan kayak gitu kan daripada permasalahan tadi ketika pintu ijtihad ditutup. Ya, makanya dulu itu pernah sampai akhirnya ya kan, Kak, mereka itu mengharamkan daripada teknologi. Luar biasanya kaum muslimin hari itu ya kan, Kak. Mereka sampai mengharamkan daripada teknologi. Enggak boleh, kita nggak boleh pakai mesin cetak. Itu kan dari barat kayak gitu ya kan. Kita nggak boleh, mungkin kalau hari ini kan kita nggak boleh pakai handphone kan produknya barat kayak gitu ya kan. Ya itulah saking kedangkalannya tadi kayak itu kan berpikir tadi. Kenapa? Karena mereka itu menutup daripada pintu ijtihad tadi kayak gitu. Nah kemudian kalau ditanya faktor internalnya itu masih banyak yang lainnya, yaitu kan faktor internal yang terjadi dalam daulah kayak gitu. Nah kemudian di samping faktor internal ada juga faktor eksternalnya. Apa faktor eksternalnya? Tentu dari barat itu sendiri. Kayak mana cara mainnya mereka kayak itu kan. Mereka dengan mengirimkan antek-anteknya, yaitu salah satunya bernama Mustafa Kemal Atatürk Laknatullah kayak gitu ya kan. Nah, pernah dengar ya, Kak ya? Nah jadi bagaimana Mustafa Kemal ini adalah salah satu orang yang munafik ya kan. Dia masuk ke dalam Islam dengan tujuan apa? Ingin menghancurkan Islam dari dalam kayak gitu. Ya udah akhirnya si Mustafa Kemal ini memperkenalkanlah sistem barat kayak gitu kan. Akhirnya dia itu memasukkanlah sedikit demi sedikit sakofah asing ke dalam tubuh daulah. Nggak apa-apa kita pakai demokrasi. Demokrasi kan ada musyawarahnya. Islam membenarkan musyawarah. Jadi nggak apa-apa dong kita pakai demokrasi ya. Akhirnya karena tadi kaum muslimin dalam keadaan terombang-ambing, ya
ya udah nggak apa-apa. Iya ya kayaknya memang terus dibilang lagi sama Mustafa Kemal Atatürk, iya Islam ini kita tuh nggak keren lagi gitu kan, bukan nggak saatnya lagi kita pakai Islam, kita harus ubah sistem yang baru. Ya nggak apa-apa kata kaum muslimin, sistem apa itu, kita pakailah sistem demokrasi. Sampai akhirnya kan mereka itu pernah dikumpulkan di Paris ya kan Kak. Itu untuk apa? Untuk mencekoki daripada kaum pemudanya pada saat itu dengan pemahaman-pemahaman liberal tadi, kapitalis tadi, sekuler tadi kayak gitu. Itulah akhirnya Kak, kenapa akhirnya hari ini sampai nggak ada bersisa, itulah luar biasanya para penjajah tadi, betul-betul mengubur rapat-rapat kayak gitu, bahkan perpustakaan yang luar biasa tuh dibakar Kak, biar apa, nggak ada lagi lah tinta sejarah tadi gitu ya kan, luar biasanya Kak. Sampai akhirnya ya wajar kalau hari ini khilafah, apa itu khilafah? Khilafah itu khalifah ya gitu. Jadi orang bingung ya kan. Nah, itulah ternyata penyebab kenapa akhirnya khilafah itu runtuh gitu. Nah, Sobat Kosmos, luar biasa sekali ya kemudian sejarah daripada Islam itu sendiri Kak ya. Nah, jadi kan kaum muslimin itu kemudian dicekoki oleh orang-orang barat itu sendiri kemudian untuk meninggalkan aturan Islam itu sendiri. Nah, jadi gini kan Kak, saat ini kan permasalahan itu kayaknya makin besar, makin banyak, disadari atau tidak disadari ya Sahabat Kosmos, ternyata permasalahan kita ini luar biasa gitu. Nah, pertanyaannya gini loh Kak, kan masalahnya dari orang barat tadi ya, dicekoki dengan berbagai macam cara kemudian kepada kaum muslimin, tapi kenapa sekarang ini kaum muslimin lebih mengambil kemudian piagam PBB daripada Islam itu sendiri. Nah, itu kan apa tadi yang kita ketahui bahwa mereka yang menghancurkan, tapi kenapa kaum muslimin sekarang gitu malah mendukung piagam PBB tersebut. Nah, jadi bagaimana nih sikap kita terhadap situasi saat ini gitu, atau permasalahan yang terjadi saat ini? Luar biasa ya Kak ya. Udahlah kaum musliminnya dihancurkan dengan barat kayak gitu ya kan, sekarang malah ngambil sistemnya dari barat, bahkan baru-baru ini malah mau mengambil piagam PBB kayak gitu kan, dibanding khilafahnya kayak gitu. Sementara yang dari Islam itu siapa? Ya khilafahnya kayak gitu ya, luar biasa. Nah, jadi kayak mana sikap kita ya Kak ya dalam menghadapi hal tersebut ya kan? Ya kita sama-sama pahami kayak gitu ya, kita kaum muslimin maka seharusnya kita itu diatur oleh Islam kayak gitu. Maka salah kalau hari ini akhirnya kita mengambil peraturan daripada barat itu sendiri kayak gitu, yang jelas-jelas memang sistem yang dibuat oleh barat pastinya sistem yang dangkal. Kenapa dangkal? Karena dia itu sifatnya berasal daripada manusia yang sifatnya lemah, terbatas dan serba kurang. Ketika dia buat aturan, pasti aturannya itu lebih lemah lagi daripada yang membuatnya. Nah, kayak gitu ya. Jadi ya dangkal gitu ya, salah pemikirannya gitu kan, kalau akhirnya mengambil aturan daripada barat itu sendiri kayak itu kan, akhirnya malah memilih piagam PBB itu sendiri. Ditambah lagi Kak, ternyata gitu ya, piagam PBB ini yang katanya dia itu adalah sebuah organisasi, tujuannya untuk memberikan perdamaian kepada dunia kayak itu kan, nyatanya tidak terrealisasi kayak gitu. Bahkan kalau kita lihat itu ya, bagaimana akhirnya, apakah hari ini dunia kita damai? Oh tidak gitu ya kan. Bagaimana aksi genosida yang terjadi baik itu di Palestina, Rohingya, Uighur, yang sampai hari ini tuh belum juga selesai ya, perkaranya itu belum juga akhirnya clear gitu. Apa yang dikatakan PBB? Apakah akhirnya mereka itu mengusir para penjajah tadi, Israel tadi? Enggak, mereka mengatakan bahwa itu adalah sebuah peperangan. Di mana ceritanya Kak? Kalau perang itu mah satu lawan satu, sekelompok lawan sekelompok, yang keduanya itu sama-sama punya senjata. Bahkan kalau kita lihat perang itu dalam negara itu punya aturan nggak Kak? Punya aturan gimana dia tuh nggak boleh di tempat umum, nggak boleh merusak fasilitas umum, dan itu harus dilaksanakan di ranah yang terbuka, lapangan yang terbuka, yang di situ nggak ada satu makhluk hidup pun yang hidup. Nah, makanya kalau Rasulullah dulu berperang, mana ada mereka itu berperang di tengah-tengah Arab? Nggak ada kayak gitu kan. Pasti perangnya itu di ladang yang tandus kayak gitu kan. Yang di situ memang nggak ada yang namanya pohon, yang nggak ada yang memastikan nggak ada hewan satupun. Kenapa? Karena memang sifatnya perang itu bukan merusak daripada lingkungan sekitar. Itu luar biasanya kan Kak. Makanya hari ini
Kalau kita malah memilih daripada piagam PBB, maka itu hal yang salah. Berarti kita udah selingkuh daripada agama kita sendiri, daripada saudaranya kita sendiri. Kita yang menyatakan kita satu tubuh, seharusnya kita mendukung daripada saudaranya kita. Berarti kita itu ada niatan untuk membantu saudaranya kita. Ketika kita akhirnya memilih piagam PBB, berarti kita menyerahkanlah nyawa-nyawa saudara-saudara kita itu ke tangan para penjajah, kayak gitu. Jadi ya salah Kak, kalau akhirnya kita itu memilih daripada piagam PBB daripada Islam itu sendiri gitu. Jadi kok sikap kita kayak mana terkait dengan itu? Ya kita dakwahin gitu ya. Kita sampaikan bahwa ternyata itu adalah pilihan yang salah, pilihan yang nggak tepat kayak gitu ya kan. Bahkan bisa menghantarkan sebuah kemudaratan di tengah-tengah kaum muslimin. Nah, jadi diselingkuhin itu nggak enak Kak ya. Nah, sahabat Cosmos, jadi kita sudah tahu ya bagaimana kemudian cara-cara mereka kemudian menekan kaum muslimin supaya kita tidak kembali memakai aturan yang semestinya gitu Kak ya. Nah, jadi gini loh Kak, kita nih kan sebagai pemuda gitu ya, sebagai kaum muslimin yang masih segar-segar lah gitu ya, apa sih kemudian yang bisa peran kita terhadap terhadap Islam itu sendiri untuk mengembalikan kemudian Islam itu sendiri gitu. Karena kalau kita berkoar-koar saja kayaknya nggak cukup gitu kan Kak. Nah, jadi bagaimana nih tips and tricks dari Kak Nurul kemudian supaya kita menjadi pemuda itu lebih baik lagi gitu, lebih kemudian menjadi seperti pemuda-pemuda dulu gitu ya, menjadi dambaan gitu, dambaan daripada kaum muslimin lainnya gitu. Nah, itu bagaimana tuh Kak? Bener ya Kak ya, gitu ya kan. Jadi ketika peradaban itu ada, sejarah itu ada, bukan berarti sejarah itu hanya sebatas untuk dikenang gitu ya. Tapi sejarah itu adalah sesuatu yang bisa kita ulang gitu ya, sesuatu yang bisa kita kembalikan lagi kayak gitu. Nah, jadi kayak mana akhirnya kejayaan Islam itu bisa dapat kembali ke tengah-tengah kita gitu kan. Akhirnya khilafah itu bisa memimpin dunia kembali kayak gitu ya. Ya dengan cara apa? Ya dengan cara mendakwahkan Islam. Apalagi kita pemuda, tadi Kakak bilang ya kan, pemuda, dan sahabat Cosmos semuanya juga masih muda ya kan, masih muda tentunya. Nah, jadi pemuda yang memang fisiknya itu secara fisik dia kuat, secara pemikiran juga dia kuat. Bahkan Bung Karno gitu ya, itu mengatakan apa yang dikatakannya, berilah aku 1000 orang tua maka akan aku cabut semeru dari akarnya, berikan aku 10 pemuda maka akan aku guncang dunia. Lah, luar biasa ya kan Kak. Jadi kekuatan pemuda itu nggak bisa diragukan lagi. Pemuda yang dia pemikirannya masih segar kayak gitu kan, kemudian juga fisiknya masih segar kayak gitu kan, maka dia pasti punya potensi yang sangat luar biasa dalam mengembalikan peradaban yang pernah ada. Nah, jadi kayak mana peran pemuda, kayak mana tugasnya kita? Ya nggak ada tugas lain Kak selain dakwah ya kan. Ya, sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surah Ali Imran ayat 104 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, di situ Allah memang telah menegaskan kepada kita Kak, kayak gitu ya. Hendaklah ada segolongan umat. Berarti kita harus berjamaah. Pemuda itu nggak bisa bergerak sendiri, tapi dialah sebagai penggeraknya. Hari ini masyarakat itu bertumbuh kepada pemuda kayak gitu ya kan. Jadi pemuda lah yang harusnya itu bergerak, dia sebagai penggeraknya, dan dia harus mengajak masyarakat. Jadi nggak ada yang namanya kehidupan terpisah antara pemuda dengan masyarakat. Makanya kita itu disuruh untuk berbaur kepada masyarakat. Ya, pemuda inilah yang menjadi orang-orang yang harusnya mendakwahkan Islam di tengah-tengah masyarakat. Jadi nggak ada kekuatan yang lain Kak selain kekuatan dakwah, selain kekuatan jamaah kayak gitu. Sama halnya dengan sapu lidi. Ketika adanya sampah yang berserakan gitu kan, ketika kita hanya menggunakan satu tangkai sapu lidi, kira-kira bersih nggak bersih, nggak mungkin bersih gitu ya kan. Maka ketika dia itu bersatu, banyak sapu lidinya gitu, bisa nggak dia dengan cepat membersihkan sampah? Bisa.
Maka di sini memang dibutuhkan yang namanya tadi segolongan umat, berarti sekumpulan orang berjamaah kayak gitu. Maka kita membutuhkan tadi kelompok dakwah yang memang menyerukan ya kan Islam itu sesuai dengan metode kenabian. Sebagaimana lagi ya kan, nggak ada nih yang namanya apa namanya itu Rasulullah ataupun Allah itu nggak pernah yang namanya mengingkari janjinya kayak itu kan. Ya sebagaimana Rasulullah juga telah berjanji ya kan dalam hadis riwayat Ahmad yang berbunyi summa takunu khilafatan alamin hajin nubuwah ya kan, dan akan datang kayak masa kekhilafahan mengikuti manhaj kenabian kayak gitu ya, manhaj kenabian bukan khilafah ala Umayyah kayak gitu kan, bukan khilafah ala Abbasiyah, bukan pula khilafah ala Utsmaniyah, tapi ala minhajin nubuwah kayak gitu, yaitu mengikuti manhaj kenabian. Nah itu janjinya Rasulullah, janjinya Allah ya kan. Rasulullah orang yang nggak pernah yang namanya berdusta, dan itu yakinlah pasti akan datang. Ada atau tidak adanya kita, itu pasti akan datang ke tengah-tengah kaum muslimin, itu pasti akan tegak kembali gitu. Maka dibutuhkanlah tadi pundak-pundak para pemuda ya kan, yang itu untuk menjadi penggerak ya kan, penggerak yang akhirnya mengajak umat, mengajak masyarakat untuk bersama-sama menegakkan kekhilafahan itu kembali. Kalau dibilang apakah Islam itu akan tegak atau tidak tegak tanpa adanya sangkut pautnya kita, ya pasti gitu kan, itu sesuatu hal yang jelas gitu kan, dan itu memang udah janjinya Allah, itu pasti akan kembali kayak gitu. Namun apakah akhirnya gitu ya kan kita itu malah menjadi diam kayak gitu kan, ya udah atau kita nggak ngaji pun, mau kita dakwah atau nggak dakwah pun, ya itu pasti akan tegak loh. Fajar kebangkitan itu nggak akan pernah ada yang bisa menghalangi, itu pasti akan datang kayak gitu ya. Tapi ya tetap ya kan, yang namanya sesuatu hal yang belum ada kayak itu kan, ketika dia itu hukumnya wajib kayak itu kan, maka kita punya kewajiban untuk melaksanakannya. Sebagaimana ya usul fikih mengatakan yaitu kan, malayatimul wajib illa bihi fahuwa wajib ya kan, suatu kewajiban tidak sempurna kecuali dengan sesuatu itu, maka sesuatu itu hukumnya wajib. Ya sesuatu yang kayak mana? Nah hari ini gitu kan, kita yang namanya bumi yang milik Allah gitu kan, yang harusnya diatur dengan hukum Allah, tapi malah nggak ada aturannya. Ya kan, sementara Allah udah menurunkan aturan tadi. Al-Quran itu hukumnya wajib untuk diterapkan kayak gitu kan. Nah kayak mana ketika hari ini tuh nggak ada. Nah Al-Quran bisa diterapkan ketika ada wadahnya. Apa wadahnya? Negara. Ya berarti untuk menegakkan sebuah negara itu merupakan sebuah kewajiban. Jadi kita punya kewajiban masing-masing Kak, di pundak-pundak kita ini punya kewajiban. Jadi jangan salah gitu kan, jangan akhirnya kan udah ada yang memperjuangkan, nggak apa-apa dong kalau aku nggak ikut berjuang gitu. Sementara kewajiban untuk menegakkan daulah sama halnya seperti kewajiban menegakkan sholat. Nah apakah akhirnya sholat kita selesai ketika orang telah melaksanakan sholat? Jelas tidak. Ya jelas tidak. Kenapa? Karena sholat tadi itu punya kewajiban individu masing-masing. Makanya ketika dakwah tadi kita juga punya kewajiban di pundak-pundak kita. Kita punya kewajiban untuk menegakkan kekhilafahan tadi, daulah tadi, karena dialah merupakan satu-satunya wadah yang bisa menerapkan daripada syariat Allah kayak gitu ya Kak. Sama halnya kayak pemain bola kayak gitu ya kan. Nah pemain bola antara pemain sama penonton beda nggak sensasinya Kak? Beda, jelas beda ya kan. Pemain itu ketika dia menang bahagia nggak? Lebih bahagia nggak daripada penonton? Lebih bahagia daripada penonton kayak gitu kan. Nah ketika misalnya kesleo, siapa yang rasa sakit? Pemainnya, bukan penontonnya yang sakit kayak gitu kan. Maka ketika hari ini kita berdakwah, ketika kita dicaci maki, ketika kita dilempari, itu memang ujian kayak gitu. Kayak mana dulu Rasulullah ketika berdakwah di Mekah? Apakah akhirnya mereka itu legowo langsung nerima dakwah Rasulullah? Ya enggak kayak gitu kan. Begitu banyak kan rintangan, halangan gitu kan yang dihadapi Rasulullah ketika berdakwah kayak gitu. Maka wajar seorang pemain itu nggak akan mulus-mulus aja. Pasti ada keseleo gitu kan, atau misalnya ada kesakit kayak gitu kan ketika dakwahnya ditolak dan lain sebagainya. Jadi ya memang udah menjadi kewajiban kita sebagaimana tadi kewajiban sholat itu sendiri Kak gitu ya.
Jadi kalau misalnya ada alasan klise hari ini mengatakan ya udahlah nanti tegak juganya gitu ya kan, ngapain harus kita berjuang, ya itu pemikiran yang salah kayak gitu. Itulah bentuk sebuah kedangkalan, bener ya, bener kedangkalan berpikir tadi ya kan Kak gitu. Nah, luar biasa sekali ya Kak ya. Jadi kan itu tidak menjadi alasan ya, kalaupun Islam itu nanti sudah pasti tegak, berarti kan itu bukan alasan kita untuk kemudian meninggalkan dakwah itu sendiri. Nah, sahabat Kosmos yang ada di rumah, pada kesempatan ini mungkin hanya ini ya Kak yang kita bahas mengenai Isra Mi'raj tadi. Untuk kedepannya mungkin kita akan bertemu lagi dengan tema-tema yang berbeda dan lebih menarik lagi gitu kan. Nah, sekian mungkin dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.